Halo, saya Griselda Denisha Sadia dan selamat datang kembali di rangkaian video di saya. Jadi untuk tutorial kali ini kita itu akan membahas tentang cara mengimport master data ke dalam sistem Odoo kita. Untuk skenarionya, jadi perusahaan Maju Jaya akan membuat database baru untuk sistem Odoo mereka. Supaya konfigurasi database tersebut sesuai kebutuhan perusahaan dan bisa dikerjakan dengan cepat, administrator Odoo akan melakukan konfigurasi dengan melakukan import database. Database yang perlu diimport secara runtut, uh, database ini perlu diimport secara runtut supaya menghindari error. Karena pasti ada yang memiliki dependensi kepada database lainnya. Ada 12 file database yang akan diimport dengan urutan sebagai berikut, dan ini nanti bisa di-download di sini. Lalu kita bisa mulai importing datanya. Oke, jadi di sini saya sudah masuk dan login sebagai administrator. Modul yang pasti kita butuhkan itu adalah inventory, purchase, sales, dan accounting, serta kontak. Nah, pertama kita mulai dari database chart of account. Nah, chart of account ini dapat kita temukan di accounting. Mungkin sebelumnya kita konfigurasi dulu sedikit untuk mata uangnya. Currency-nya itu, nah, ini kita ganti jadi IDR. Oke, terus kita simpan konfigurasinya. Nah, terus sekarang kita cari chart of account di configuration, terus ke chart of accounts. Nah, di sini karena Odoo saya itu sudah pernah buat database sebelumnya, jadi ada beberapa akun-akun yang default dari Odoo-nya. Dan kalau dihapus ini agak sedikit rumit karena dia sudah dependensi ke objek lainnya. Jadi sekarang kita abaikan dulu saja, terus kita klik new. Maaf, kita mau import database. Jadi kita ke klik icon action ini. Terus kita import record. Terus kita upload file. Kita pilih yang COA ini, chart of account. Nah, muncul halaman seperti ini, dan kalau misalnya di bagian fieldnya ini sudah otomatis terisi, harusnya kita bisa testing dulu, langsung testing. Dan setelah kita tes, ternyata everything seems valid, ada pemberitahuan seperti itu, artinya data kita aman untuk diimport, jadi kita import sekarang. Nah, di sini tadi kalau misalnya kita lihat yang filenya, si COA itu dia master data. Sebentar. Nah, yang COA itu tuh kalau kita lihat dia ada kodenya tuh terletak terdiri dari 7 angka. Nah, jadi ini nih yang kita barusan import itu sudah berhasil terimport. Terus kita lanjut ke apa ya? Bank. Oke, kalau ke bank berarti kita perlu ke bagian kontak, terus di configuration, bagian banks. Nah, sama langkahnya kita import upload file yang 02 bank. Terus ini sudah aman, kita testing, everything seems valid. Oke, kita import. Nah, sekarang sudah ada bank, data-datanya yang kita import. Selanjutnya setelah bank adalah bank account atau akun bank. Masih di kontak, jadi dari kontak ke configuration, terus ke bank accounts, kita klik import record, terus kita upload file yang 03 bank account. Oke, ini sudah aman, terus kita testing dulu, everything seems valid, terus sekarang kita import. Nah,
Oke. Terus setelah bank account ada jurnal. Jurnal itu berarti kita perlu masuk ke modul accounting, terus ke configuration, journals. Nah, di sini juga sudah ada beberapa. Terus sekarang kita coba import jurnalnya. Import record, upload file yang 04 jurnal. Kita testing. Nah, di sini itu ada beberapa error dan sebenarnya kalau kita lihat kayak misalnya errornya itu is already linked dan already access, berarti itu ada indikasi duplikasi data. Kita coba cek dulu ya. Kita ke jurnal lagi, terus kita buka data dari jurnal kita ini. Hmm, oke, di sini. Nah, kalau kita lihat dari jurnalnya, itu dia sudah sama persis ya. Misalnya customer invoice, sales, terus shortcode-nya juga in. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ini benar-benar duplikasi data dengan default jurnal yang ada di Udo. Jadi bisa kita lewati untuk import data yang ini. Oke. Selanjutnya setelah jurnal adalah um, beginning balance atau opening balance ya. Nah, kalau untuk opening balance dia ada di dia ada di accounting juga. Terus kita bisa pergi ke bagian journal entries. Itu ada di accounting, journal entries. Kita klik new. Maaf, uh, kita import recordnya. Beginning balance. Jadi dia itu sebenarnya isinya adalah entry-entry jurnal ya. Yang pertama ya. Makanya kita perginya pilih menunya itu journal entries. Kita testing. Terus sudah oke, jadi sekarang kita import. Oke, bentar. Nah, ada satu entry saja, tapi di dalamnya tuh ada banyak item ya, jurnal itemnya, dan pastikan debit kreditnya sudah balance. Dan kalau kita lihat, dia itu statusnya masih draft. Sekarang supaya dia terposting ke jurnal, kita post. Oke, nah sekarang sudah um, diposting di jurnal miscellaneous operation. Mungkin kita bisa cek kali ya. Jurnal. Oh, itu nanti dulu saja deh. Kita lanjut dulu dari jurnal and beginning balance. Sekarang kita mau import vendor. Vendor itu ada di purchase, terus ke bagian order, vendor, terus kita import. Kita tes, aman, kita import. Nah, sekarang sudah terimport vendor-vendornya ya, ada 21 vendor. Setelah vendor adalah customer. Customer itu berarti kita ke sales, terus kita ke bagian orders, customers, kita import lagi. Oke, kita testing. Aman, kita import. Nah, sudah ada 16 record. Terus kita ke produk kategori. Produk kategori berarti kita bisa pergi ke inventory ya. Terus di configuration ke bagian produk categories. Nah, ini ada default dari Udo beberapa kita tambahkan. Import record. Pilih yang 08 produk kategori. Oke, kita testing. Nah, aman, kita import. Oke, sudah masuk.
Terus sekarang kita lanjut ke virtual loss. Nah, untuk virtual loss itu kita butuh location. Karena di sini location itu belum teraktivasi fiturnya, jadi kita perlu ke settings dulu. Terus di bagian inventory kita scroll sampai kita ketemu eh storage location di bagian warehouse. Terus kita simpan perubahan settingannya. Di konfigurasi sekarang udah ada location, kita klik, terus ini kita import record, kita import yang virtual loss. Nah, ini kita testing, terus sekarang kita import. Kita hapus, di sini ada 18 record yang baru, kita coba hapus filter internalnya. Nah, di sini sudah ada 18 filter, sudah ada 18 virtual location yang untuk inventory loss. Nah, lanjut sekarang ke UOM atau Unit of Measures. Nah, untuk Unit of Measures kita perlu ke settings lagi, ke bagian inventory, dan kita cari produk, kita checklist bagian Unit of Measures-nya. Kita simpan dulu konfigurasinya. Nah, kalau di UD17 itu dia sudah tidak ada lagi unit of measures, fitur konfigurasi unit of measures, tapi dia itu sudah gabung ke unit of measures categories. Misalnya di sini kategori unit, ada unit of measures-nya itu units, dozens, dan untuk nambahinnya itu kita cuma bisa add a line. Karena kalau di sini kita nggak ada pilihan import, kita cuma ada pilihan duplicate dan delete. Kalau kita coba um, masuk seperti tadi, kita mau coba masukin ke UOM-nya ini menggunakan import record. Nah, di sini saya sebelumnya itu sudah menyesuaikan. Sebentar, saya cari filenya. Jadi ada dua file yang saya sudah coba sebelumnya, yaitu yang pertama itu ini saya ubah jadi unit of measures-nya dibuat datanya itu dibuat per unit of measures. Di sini kita coba upload file 10 UOM. Nah, ini contoh template dari export datanya ya. Oke, kita coba upload file terus yang 10 UOM. Nah, ini dia tuh kalau kita tes tanpa type dan rasionya ini, kita testing pun dia nggak bisa gitu. Karena di sini memang tidak ada field untuk mengisi UOM. Di sini pilihannya cuma UOM, reference UOM, dan UOM unit of measure. Kita coba ini juga UOM kategori unit should only have one reference unit of measures at multiple rows. Jadi di sini belum bisa. Kita coba lengkapi dulu ya. Nah, ini nggak bisa, terus kita pakai ini juga nggak bisa. Jadi untuk saat ini saya masukinnya secara manual. Nah, karena nggak bisa dan kalau kita lihat datanya itu dikit, sebentar, mohon maaf. Oke. Nah, kalau kita lihat datanya tuh dikit ya, cuma ada pieces, karton 24 sama karton 36. Jadi kita uh, masukin satu-satu aja di unit ini. Nah, kita add line. Dia itu tipenya bigger, rasionya 1, atau lain lagi, karton 24, bigger,
0,4167 rasionya. Add line lagi, karton 36, type-nya bigger, 0,2778. Oke. Nah, ini kita simpan. Itu alternatif untuk unit of measures-nya. Sekarang kita coba lanjut ke produk. Nah, karena tadi itu saya sudah sempat coba products dan dia aman. Oke, kita ke inventory dulu. Ke bagian produk, terus kita import lagi. Nah, kita testing. Oke, valid, kita import. Nah, sekarang ada 195 record yang sudah berhasil diimport. Ini produk-produk barunya yang barusan diimport. Terus setelah produk yang terakhir adalah stock inventory. Kalau untuk stock inventory itu kita mau nge-update produk-produk ini ya. Jadi misalnya ini kan on hand-nya masih 0 unit semua. Nah, jadi kita ke operation, terus kita ke bagian adjustment yang physical inventory. Terus kita import record yang stock inventory yang nomor 12 ini. Kita testing dulu. Terus kita import. Nah, sekarang itu sudah ada list-list adjustment-nya. Tapi kalau misalnya kita lihat lagi ke bagian produknya, itu on hand unitnya masih 0 karena kita belum apply. Nah, supaya on hand unitnya itu nggak 0, kita di sini kita apply all. Inventory reason-nya quantity updated. Kita tunggu sebentar karena memang datanya banyak ya, jadi perlu waktu lebih lama. Nah, di sini sudah terupdate dan kalau kita reload page produknya itu on hand unitnya sudah terupdate, nggak lagi jadi 0. Sekian untuk tutorial importing master data dan nantinya akan dilanjutkan dengan skenario P2P untuk mencoba master datanya.